Baik, karena itu John Locke umumnya mengatakan ketika negara itu ingin dikatakan negara hukum, maka ada beberapa yang harus dipenuhi oleh negara itu sehingga dia masuk dalam kategori John Locke, yaitu negara hukum. Apa? Pertama, adanya pengaturan hukum yang mengatur bagaimana warga negara dapat menikmati hak asasinya sendiri. Kalau dalam konstitusi kita, saya sudah pernah menyampaikan, ada 27 pasal atau ayat di Undang-Undang Dasar 45 itu hasil amandemen yang menyatakan dan mengatur tentang hak asasi manusia. Luar biasa. Kalau konstitusinya, kalau undang-undangnya, kita ini luar biasa menghargai tentang hak asasi manusia itu. Tapi apakah efektif itu berjalan di tengah-tengah masyarakat? Ini masih menjadi masalah. Kita masih sering mendengar ada sekelompok minoritas orang yang tidak bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Kenapa? Karena mereka masih saja diganggu atau diintervensi oleh negara atas desakan kelompok-kelompok mayoritas. Ini banyak. Tidak hanya satu agama. Umpamanya di Jawa, umpamanya ada beberapa masyarakat Kristiani yang merasa diintimidasi, merasa dibatasi ruang geraknya untuk beribadah oleh yang mayoritas. Tapi umpamanya di Papua bisa jadi orang-orang Islam yang dibatasi untuk mengekspresikan keyakinannya, atau di Bali atau di mana ini. Atau sebaliknya, masyarakat Hindu di tempat lain mungkin merasakan hal itu. Ini kenapa terjadi? Karena memang tidak semua warga negara ini, tak usah ke warga negara, tidak semua penyelenggara negara ini memiliki komitmen yang kuat untuk menjadikan hukum sebagai panglimanya. Kita masih tidak betul-betul melaksanakan konstitusi kita yang menempatkan semua warga negara memiliki satu posisi yang sama di hadapan negara, terutama di hadapan hukum. Itu karena itu kata John Locke, kalau negara itu mau dikatakan sebagai negara hukum, pertama adalah ada aturan, ada hukum yang mengatur bagaimana warga negaranya dapat menikmati hak asasi. Yang berikutnya, terdapat suatu badan tertentu yang digunakan sebagai sarana penyelesaian sengketa yang timbul di pemerintahan. Nah, kita sudah punya umpamanya PT UN. Ketika Anda merasa tidak puas dengan kebijakan seorang pemimpin atas nama pemerintah, Anda bisa mengajukan ke PT UN. Misal Bu Risma membuat kebijakan yang oleh sekelompok orang atau seseorang dianggap merugikan, dan kebijakan itu melanggar ketentuan yang lain, umpamanya Anda berhak untuk mengajukan gugatan ke PT UN, menggugat keputusan Bu Risma itu agar tidak dijalankan. Itu bisa. Bahkan kita umpamanya punya MK yang itu belajar dari kasus dilengsarkannya Gus Dur. Jadi negeri ini ketika Gus Dur itu jadi presiden, konflik antara presiden dengan DPR itu begitu kuat, dan kita tidak punya lembaga yang bisa mengatur konflik antar lembaga tinggi negara. Nah, sekarang kita punya MK yang mengatur jika ada konflik atau saling gugat antar lembaga negara. Umpamanya ini harusnya menjadi kewenangannya siapa, lalu lembaga negara lain juga menganggap ini kewenangan saya, maka MK yang sekarang memutuskan. Nah itu, jadi kita sudah masuk kategori ini. Yang terakhir, terdapat suatu badan tertentu yang digunakan sebagai sarana penyelesaian sengketa yang timbul di antara semua anggota masyarakat, ya pengadilan. Kita punya berapa pengadilan? Ada pengadilan tinggi, ada pengadilan negeri yang itu mengatur tentang hukum perdata dan pidana, ada pengadilan PT UN, ada pengadilan militer, ada pengadilan agama. Ada 4 pengadilan yang menjadi tempat masyarakat menyelesaikan sengketa. Baik. Lalu bagaimana kita akan memberikan penilaian bahwa supremasi hukum itu sudah berjalan efektif atau tidak? Nah, ini saya juga sampaikan dengan cepat agar kita bisa menyelesaikan kuliah ini dengan lebih cepat. Saya paham ini Ramadan, jadi Anda harus menghemat betul. Jadi tenaga Anda, jadi saya akan menyampaikan pokok-pokok pikirannya, lalu Anda bisa menyaksikan atau membaca di PowerPoint yang akan saya bagikan. Bagaimana menilai bahwa supremasi hukum berjalan atau tidak? Kita harus meyakini atau kita sudah menemukan
supremasi hukum itu berjalan dengan baik atau tidak ketika hukum itu berjalan dengan responsif. Masyarakat, negara, penyelenggara negara itu melaksanakan semua itu dengan tanggung jawab yang sama, dengan posisi yang sama, dan sekaligus juga menghormati hukum sebagai sesuatu yang memang harus ditegakkan di tengah-tengah masyarakat. Yang berikutnya, hukum dikatakan sebagai sarana penggerak apabila hukum mampu diterima sebagai suatu sistem yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nah ini, hukum itu bisa jadi tidak efektif ketika masyarakat menolak hukum itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika ada undang-undang baru selalu ada yang namanya sosialisasi. Kenapa? Itu untuk melihat bagaimana masyarakat menilai apakah hukum yang baru ditentukan ini dapat landing dengan baik dan bisa diterima oleh masyarakat sehingga efektif diberlakukan. Sehingga kenapa? Jika tidak, yang terjadi adalah paksaan. Kalau tidak ada sosialisasi, tidak ada serap aspirasi, tiba-tiba dilaksanakan, diberlakukan, pasti akan ada resistensi. Dan itu ketika sudah resistensi, kalau negara itu adalah negara otoriter, yang terjadi adalah paksaan agar terus dilaksanakan. Apa saja tujuan supremasi hukum, saudara-saudara? Di situ saya tulis, pertama untuk melindungi dan mengembangkan hak-hak perdata dan politik perorangan dalam masyarakat bebas. Tapi selain itu juga untuk menyelenggarakan dan membina kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, dan kultural yang dapat menunjukkan aspirasi masyarakat lebih bisa diterima di sebuah negara. Jadi sangat luar biasa supremasi hukum. Jadi kalau supremasi hukum itu sudah dilaksanakan, maka persoalan hak perdata dan hak politik seseorang itu dapat dilaksanakan dengan baik. Siapapun bisa mengekspresikan kepentingan perdata dan kepentingan politiknya di negeri ini tanpa harus takut bahwa mereka adalah kelompok minoritas, misal begitu, atau mereka kelompok yang tidak bisa mendapat akses kekuasaan secara langsung. Tidak ada seperti itu. Kenapa? Karena supremasi hukum melindungi kepentingan mereka. Dan sekali lagi juga apa kata para pakar tentang supremasi hukum, bahwa dengan adanya supremasi hukum, negara ini bisa menjamin kondisi sosial, ekonomi, dan pendidikan serta budaya itu bisa berjalan dengan baik, tidak ada goncangan, tidak ada revolusi yang akan menghancurkan. Yang ada adalah kemantapan, tidak stagnan maksudnya, tapi ada kemantapan bahwa kalaupun ada perubahan-perubahan itu berjalan dengan ukuran-ukuran yang sudah diukur dan sudah dibaca oleh para penyelenggara negara dan oleh rakyat, sehingga rakyat dan penyelenggara negara, pemerintah maksud saya dalam hal ini, itu bisa mengantisipasi perubahan itu sesuai dengan perubahan yang ada di masyarakat. Oke. Apa tujuan kedua? Dalam menempatkan kebebasan individu sebagai prinsip dasar organisasi sosial dan untuk menjamin kemerdekaan individu. Jadi kalau ada supremasi hukum, setiap kita individu ini memiliki posisi yang sama di hadapan negara, dan kita juga punya jaminan untuk bisa hidup bersama-sama dengan kelompok masyarakat manapun. Baik. Yang ketiga, memberikan keadilan sosial. Ketika supremasi hukum ada, maka keadilan sosial pasti dapat terjaga dengan baik. Yang keempat, menjamin terjaga dan terpeliharanya nilai-nilai moral bangsa, kita sebagai bangsa. Kalau ada supremasi hukum ini atau hukum ini akan menjaga nilai-nilai moral itu tetap akan diperhatikan dan dihormati oleh warga negara. Yang kelima adalah melindungi kepentingan warga negara, sebagaimana telah disampaikan oleh saya sejak awal tadi, bahwa supremasi hukum kepentingan utamanya adalah melindungi kepentingan warga negaranya. Dari siapa? Dari siapapun, bahkan dari negara sendiri. Kadang ada banyak penyelenggara negara, pemerintah umpamanya, atas nama negara dia bisa sewenang-wenang memaksakan satu kebijakan, padahal kebijakan itu jelas-jelas merugikan warga negaranya. Dan di supremasi hukum juga itu akan menciptakan masyarakat demokratis. Kadang tanpa ada supremasi hukum, ada satu kelompok masyarakat yang karena terlalu kuat, dia powerful, justru dia melakukan perlakuan tidak adil kepada negara. Ada banyak di beberapa kasus negara yang gagal, negara itu tidak dihormati, bahkan negara itu dikuasai oleh sekelompok orang atau beberapa orang, yang beberapa orang itu sebenarnya tidak punya hak untuk menjadi penyelenggara negara. Beberapa negara di Afrika umumnya itu dikuasai oleh geng-geng
narkoba umpamanya. Kenapa? Karena negara tidak punya kekuatan untuk menegakkan hukum, maka mereka dikuasai oleh geng narkoba. Yang ketujuh umpamanya juga memberikan jaminan terlindungnya hak individu dalam bernegara dan bermasyarakat. Ini sudah kita diskusikan, kita lampaui saja. Nah, belajar dari masa lalu saudara-saudara, maka yang penting adalah apakah hukum di negeri ini sudah menjadi panglima. Sebagaimana diskusi tadi, ini menjadi satu diskusi yang hangat. Anda boleh mendiskusikan ini secara mandiri di rumah Anda atau dengan teman-teman Anda. Apakah hukum di negeri ini sudah jadi panglima? Belajar dari Orde Baru dan Orde Lama yang gagal menempatkan hukum sebagai panglima. Ketika Orde Lama, politik yang jadi panglima. Bung Karno memberikan kesempatan orang untuk mengekspresikan politiknya sedemikian rupa sehingga apa yang terjadi saudara-saudara, kepastian hukum tidak berjalan dengan baik, ekonomi terbengkalai. Kenapa? Karena Bung Karno hanya menghormati ekspresi politik. Sampai-sampai umumnya komunis diberi tempat oleh Bung Karno untuk hidup di negeri ini. Sampai akhirnya ketika Bung Karno sudah tidak bisa mengkondisikan negeri ini di bawah kendali politik sebagai panglima, apa yang terjadi saudara-saudara? Yang terjadi adalah Bung Karno mengangkat dirinya sebagai merubah konstitusi ini menjadi demokrasi terpimpin. Siapa yang memimpin? Dia, Bung Karno, presiden umumnya begitu. Ini yang terjadi. Beda lagi dengan Orde Baru. Orde Baru maunya mengambil pelajaran dari kegagalan Bung Karno. Pak Harto tidak ingin menempatkan panglima sebagai politik sebagai panglima, maka kata Pak Harto, dia menempatkan ekonomi sebagai panglima. Kata Pak Harto, tidak penting politik itu diberikan secara vulgar, secara bebas kepada rakyat. Yang terjadi apa? Ketika politik dijadikan panglima, kegaduhan saja, gaduh politik. Padahal rakyat butuh ekonomi sebagai hal utama dalam kehidupan. Oleh karena itu, Pak Harto langsung berkiblat kepada Amerika. Dia menjadi negara kapitalis juga. Politik dikendalikan, dipersempit ruangnya, partai politik yang begitu banyak langsung dipangkas, difusikan partai-partai menjadi hanya dua, yaitu PDI dan P3. Lalu dia bikin yang namanya Golkar, golongan karya, bukan partai. Ya akhirnya ya Golkar lah menang. Kenapa? Karena Golkar di backup oleh ABRI dan birokrasi pada waktu itu. Tapi ternyata ketika ekonomi dijadikan panglima juga gagal. Apa yang terjadi? Pak Harto dengan kroninya menikmati ekonomi itu hanya menjadi kekayaan dan keuntungan pribadi dan kelompok. Sedangkan rakyat terus menjadi orang yang terbebani dengan hutang-hutang yang terus mengalir ke negeri ini. Nah, karena itu sejak reformasi, ekonomi dan politik tidak jadikan panglima, yang dipilih adalah kepastian hukum. Tapi apakah itu sudah terjadi dengan baik? Susah, saudara. Kenapa? Karena ini sudah diprediksi oleh Talcott Parsons. Ada seorang ilmuwan, dia mengatakan dia punya sebuah teori namanya sibernetika. Teori ini mengatakan bahwa dalam kehidupan negara itu ada 4 subsistem, yaitu subsistem ekonomi, subsistem politik, subsistem sosial, dan subsistem budaya. Yang 4 subsistem ini akan tarik-menarik untuk saling menunjukkan dominasinya, siapa yang lebih kuat. Ternyata katanya teori sibernetikanya Talcott Parsons ini, yang terkuat adalah sistem ekonomi. Lalu hukum di mana? Hukum hanya menjadi bagian dari sistem budaya. Karena hanya menjadi sistem budaya, bagian dari sistem budaya, maka hukum, katanya Parsons itu, di negara-negara yang terus menjadi negara kapitalis ini akan selalu tertinggal oleh kepentingan pasar, kepentingan ekonomi. Yang terjadi adalah penyesuaian. Hukum justru menyesuaikan pasar. Tidak hukum yang mengendalikan pasar, tapi pasar yang memaksa hukum untuk menyesuaikan. Nah, ini saudara yang terjadi di beberapa negara kapitalis. Oke. Jadi karena itu supremasi hukum ini menjadi satu PR kita bersama untuk memperbaiki negeri ini, saudara-saudara. Karena itu ketika kita bicara tentang demokrasi dan HAM, kita juga harus bicara tentang supremasi hukum. Jadi supremasi hukum itu menjadi prasyarat mutlak bagi penyelenggara kehidupan kenegaraan berdasarkan kedaulatan rakyat. Jadi kalau kita mau berdemokrasi, kita harus menempatkan supremasi hukum menjadi panglima, atau paling tidak supremasi hukum menjadi sesuatu yang betul-betul bisa dilaksanakan dengan efektif di negara yang sedang mengembangkan demokrasi itu. Karena apa? Karena supremasi hukum itu adalah bentuk jaminan konstitusional bahwa pelaksanaan dan penegakan hukum dalam proses politik yang dijalankan oleh kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif akan bertumpu pada kewenangan yang ditentukan oleh hukum.
Jadi semua lembaga pelaksana kekuasaan politik itu harus tunduk kepada supremasi hukum. Tidak boleh mereka menjalankan kepentingan politik itu di atas kepentingan dan supremasi hukum. Apa saja saudara-saudara elemen kunci dari supremasi hukum? Pertama, harus ada jaminan bahwa pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya selalu dilaksanakan atas dasar hukum dan peraturan perundang-undangan. Saya kira ini bisa Anda baca sendiri ya. Jadi kalau sebuah negara itu memang betul menjadi negara hukum, maka elemen kunci itu harus ada. Yang kedua adalah jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar. Yang ketiga ada pembagian kekuasaan negara yang jelas, adil dan konsisten. Yang keempat ada perlindungan hukum dari badan-badan peradilan terhadap tindak pemerintah. Jadi ini sudah saya diskusikan sejak tadi bahwa ada misal kita bisa melakukan protes dari kebijakan negara itu melalui pengadilan tata usaha negara, dan itu saudara-saudara sangat korelatif dengan elemen fundamental yang melekat pada demokrasi. Jadi saya juga menyampaikan bagaimana elemen fundamental dari demokrasi itu ada keterkaitan langsung dengan elemen kunci supremasi hukum. Kalau memang demokrasi ini betul-betul akan dijalankan dengan sungguh-sungguh, maka supremasi hukum harus dijamin oleh negeri ini dapat dijalankan dengan baik pula. Jadi itu saudara-saudara, kuliah kita tidak banyak pada pertemuan kali ini, sehingga Anda bisa lebih banyak mendiskusikan nanti bagaimana apakah supremasi hukum di negeri ini sudah berjalan dengan baik atau tidak. Jadi itu hari Selasa besok kita akan mendiskusikan. Saya mohon tanggapan saudara, bagaimana menurut saudara tentang supremasi hukum di negeri ini setelah pasca reformasi. Setelah reformasi datang, Orde Baru tumbang, apakah supremasi hukum sudah berjalan dengan baik? Dan kalau Anda melihat dari beberapa pemerintahan sejak reformasi, yaitu sejak Gus Dur, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY dan Jokowi, kira-kira menurut saudara kapan supremasi hukum itu benar-benar ditegakkan? Mungkin itu pertemuan kita kali ini. Saya mohon kita besok akan mendiskusikan lebih lanjut tentang supremasi hukum. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.